Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat surga semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber yang ternyata beliau adalah seorang malak. Nah, langsung saja kita perkenalan terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo. Ya. Jadi untuk saat ini saya sudah mau menginjak ke 51 tahun besok September. Ya. Jadi saya keluarga di Surabaya. Ya. Saya punya 3 orang anak, Ya. yang 2 putra, yang 1 masih kelas 4 SD. Itu jadi yang terakhir ini putri. Ya. Jadi saya pekerja swasta. Saat ini bekerja di daerah Jawa Tengah, jadi di Jawa Tengah, bisa merantau di sini. Untuk nikahnya tahun berapa ya Pak? Kalau saya menikah di tahun, saya nikah muda, jadi umur 22 tahun saya sudah menikah. Masih muda. Masih muda, ya. 22 tahun saya sudah bercangkol, ya. Daripada saya baru istilahnya merantau 2 tahun itu sudah kecantol, jadi saya sudah ketemu pasangan saya yang sampai saat ini sudah saya tetap setia. Alhamdulillah masih setia. Jadi kalian 3 orang tadi. Iya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan dengan Pak Joko ini, beliau ternyata memilih Islam sebagai agamanya, yang mana sebelumnya beliau adalah non-Muslim. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa Pak Joko hingga akhirnya memilih agama Islam sebagai pedoman? Ya. Jadi begini, saya memang diminta waktu itu kan saya masih dulu Kristen Protestan. Jadi ketemu calon istri saya itu, terus setelah kita mantap mau menikah, saya ditari diminta kalau memang mau menikah sama istri saya sekarang, saya harus memeluk agama Islam, pindah agama Islam. Karena sebelumnya saya Kristen. Jadi ada beberapa yang karena saya lahir di keluarga Kristen, semuanya saya keluarga Kristen. Jadi sebetulnya kalau orang kok bertanya-tanya, kue kok gampang gitu, moro-moro terus ditari gelem bayi. Saya memang punya pengalaman pribadi, ya, dimana saya di mulai kelas 1 STM waktu itu, kelas 1 STM sampai kelas 3 itu saya itu memang punya sekali kenalan, jadi punya satu teman, sahabat lah, karena saya sering-sering main di tempat di rumahnya. Itu sahabat saya itu orang Islam. Iya. Kalau tak sebutkan namanya itu Iksan waktu itu. Sahabat saya itu memang Islamnya sangat aneh sekali, istilahnya apa ya, sangat menurut saya kusuk. Ya, karena Mas Iksan itu pas di mana, apa Mas Iksan sama-sama sekolah dengan Pak? Iya, sama-sama. Jadi kebetulan dia itu yang punya kos-kosan teman saya. Jadi teman saya itu yang satu kelas juga ngekos di situ. Kalau boleh tahu, SMA-nya itu umum apa agama sebelumnya? Agama. Di SDN-nya saya SDN Katolik. Oh, Katolik ya. Tapi ada Mas Iksan yang agamanya Islam? Ya, memang di situ tidak apa-apa. Tidak masalah. Jadi untuk pelajaran agamanya nanti akan tetap ngikutin pelajaran agama Katolik. Jadi kalau di dalam sudah aturannya harus ikut agama Katolik kita. Jadi di situ kenapa kok
saya ceritakan yang Mas Iksan tadi ya. Jadi dari pengalaman dengan Mas Iksan itu saya itu tidurnya di situ. Malam-malam saya kelihatan Mas Iksan sama kakaknya itu seringkali kok ada semacam dia itu apa ya, latihan kayak kalau orang-orang dulu ngarani itu bela diri itu apa kayak tenaga dalam. Nah, saya seringkali melihat mereka berlatih gitu loh. Akhirnya saya itu kepingin. Saya tanya juga karena saya masih waktu itu juga masih memeluk agama Kristen. Mas, yang aku gabung itu oleh pora. Oleh, tapi kamu harus bisa itu paling enggak harus hafal Al-Fatihah gitu. Jadi waktu itu mau tidak mau saya ngapalin Al-Fatihah. Ada sebenarnya masih Kristen. Iya, jadi dalam Kristen itu saya udah ngapal Al-Fatihah. Jadi tetap Kristennya tetap jalan, Al-Fatihahnya saya juga jalan. Dua-duanya. Jadi dari situ saya mulai ikut berlatih. Jadi berlatih kalau memang itu kalau menurut saya itu murni pernafasan. Jadi belajar itu nahan nafas dan lain-lain. Dan itu harus pakai ya itu dari kuncinya hanya Al-Fatihah saja. Dari situ kok timbul istilahnya pengalaman goib gitu. Jadi saya ini jadi kalau waktu itu jadi seperti orang punya kesaktian gitu loh. Jadi bisa melihat merasakan barang-barang yang goib gitu. Tempat-tempat yang angker itu bisa tak rasakan. Jadi ada getaran-getaran itu kalau bacakan Al-Fatihah sama tahan nafas itu. Jadi di situ saya meskipun orang Kristen tapi saya mengamalkan itu waktu itu yang belum pindah sampai akhirnya saya merantau tahun 90 saya lulus. Terus ketemu istri saya ini di 92 saya udah nikah. Jadi dalam begitu saya ditari istilahnya kalau orang Jawa Timur ditari ya, nggak tahu kalau di Jawa Tengah ditawari pokoknya kalau kamu mau masuk Islam ya aku belum gitu. Akhirnya saya dengan mudahnya karena saya merasakan bahwa Islam itu waktu itu saya rasakan betul bahwa kegoibannya itu ada betul ada. Jadi yang mana sebelumnya pernah belum pernah pengalaman belum pernah. Jadi kalau di Kristen itu saya tidak merasakan yang goib itu. Jadi yang istilahnya non saya waktu itu di Surabaya itu ada anak-anak kecil loh, kalau malam nangis terus sempat saya tanya-tanya ke istilahnya yang bimbing saya, guru saya ini nangis terus bisa nggak tak tambani gitu loh. Waktu itu saya alhamdulillah bisa. Waktu itu sudah Islam? Belum nikah sudah kan? Belum nikah. Jadi saya posisi saya Kristen tapi sudah mengamalkan yang namanya Islam itu tak pakai. Pas ngatung ngobati pakai amalan? Iya pakai itu. Saya tidak pakai macam-macam Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja? Iya. Hanya kadarnya kadang-kadang bisa Al-Fatihah harus tahan nafas sampai 3 Al-Fatihah sampai 7. Tergantung tingkat kesulitannya. Kalau misalnya orang itu kok dikasih yang Al-Fatihah diusap satu kali tidak mempan gitu loh. Akhirnya ditarikkan lagi sampai Al-Fatihahnya kalau paling notok waktu itu saya kuat sampai 7 kali. Jadi tahan nafas, 7 kali Al-Fatihah, nanti istilahnya ada Allahu Akbarnya di situ. Pas waktu kejadian menyembuhkan mengobati anak tadi itu anaknya itu pas waktu itu sakit apa? Kalau waktu itu kalau menurut saya itu namanya kecil. Kalau di dunia Islam itu setelah saya masuk Islam ya, itu memang anak kecil itu kan bisa melihat, menurut saya bisa melihat ada yang goib itu yang dimana kalau menurut saya belum punya dosa, jadi masih bisa melihat yang kayak gitu. Jadi itu harus istilahnya kalau menurut saya waktu itu saya niatnya itu nutupi sing ganggu gitu loh. Yang ganggu itu tak suruh pergi gitu loh.
Meskipun saya memang belum punya pengalaman bisa melihat yang ganggu, tapi dari saya merasa punya kekuatan itu gitu. Padahal pas waktu itu belum Islam. Jadi belum Islam itu saya sering kali ya nambah itu. Jadi itu cuma pakai Al-Fatihah. Iya. Sampai sekarang pun Al-Fatihah aja yang diamalkan. Nah, makanya kenapa istri saya yang sekarang itu waktu itu minta saya untuk masuk Islam, saya dengan mudahnya karena saya punya ini memang nyoto gitu loh. Memang nyata. Jadi bukan hal yang memang nyata lah. Jadi bukan, kita sudah membuktikan sendiri kekuatan dari Al-Fatihah yang setelah saya tahu ternyata itu kan Qur'annya. Iya. Ya, jadi benar-benar gitu. Jadi pas waktu pindah menentukan agama Islam dan hingga akhirnya nikah dengan istri yang Islam yang tadi, dan saya tanyakan apakah ada penolakan ketika Pak Joko memutuskan untuk pindah Islam dengan... Kalau penolakan sih pasti, karena saya ini dari kecil itu kan di pendidikannya di Kristen. Jadi otomatis saya ini ya ngalami yang namanya sekolah minggu, terus sampai saya itu di kelas 1 sama kelas 2 SMP itu saya sering dijadikan kandidat untuk waktu itu ada cerdas cermat atau cerdas tangkas untuk Alkitab, itu saya sering belajar di situ. Memang di samping saya punya pengalaman goib tadi, saya sering kali membanding-bandingkan bahwa setelah Islam itu ternyata ada yang namanya Ibrahim sama Abraham, itu hanya beda-beda A sama I aja. Jadi ya menurut saya semakin hari justru semakin mantap sampai sekarang. Jadi untuk agama yang sebelumnya, untuk tentang kitab-kitabnya banyak apa sudah? Iya, waktu itu kan kita juga memang harus itu tentu apa, karena kita harus ada perwakilan cerdas cermat itu. Dan cerdas cermat itu tentang apa? Hafalan? Iya, tentang hafalan. Iya. Nah, misalnya yang ada Matius 3:16 ya. Masih apa? Masih ya, ada beberapa ngapal. Iya. Jadi Matius 3:16. Isinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Masih apa termasuk ada waktu itu kan ada, kita harus hafal urut-urutan Alkitab. Jadi ada Matius, Markus, Lukas, Yahya, Kisah Rasul, Rom, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose dan lain-lain. Ternyata itu harus hafal waktu itu. Itu yang pokok-pokok apa semuanya apa? Yang kalau saya waktu itu kan masih menginjak SMP, jadi saya juga yang pokok-pokok saja. Jadi memang pokok-pokok saja. Tapi nyatanya pas waktu lomba itu saya sering kali menang. Iya. Jadi di antara SMP itu sudah menang. Saya masih di Solo waktu itu. Ternyata pengalaman beliau memutuskan untuk memilih agama Islam sangat luar biasa. Dari salah satunya yaitu pengalaman spiritual. Ya, jadi hidayahnya mungkin dari situ. Dan ternyata memang dari penelitian yang ada, ternyata ada orang yang masuk Islam itu karena berpikir, ada karena nikah, dan ada karena suatu hal-hal yang keanehan, keajaiban yang dialami. Nah, dari Pak Joko ini, dari 3 hal ini ternyata Pak Joko mengalami karena kejadian yang aneh, tapi dia itu memutuskan untuk mau menikah dengan orang Muslim karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Memantapkan, semakin mantap gitu. Jadi kita sebagai orang Islam yang keturunan sejak kecil, maka dengan kisah-kisah yang tadi bisa memotivasi diri kita untuk semangat lagi dengan agama kita, bahwasanya agama Islam itu memang benar-benar benar.
apalagi Pak Joko tadi mengalami pengalaman yang sangat spiritual yang bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan yang terakhir untuk Pak Joko ini, mungkin bisa ngasih pesan untuk pemirsa untuk sampai surga semuanya. Jadi pesan dari saya bahwa jangan ada keraguan kalau kita sudah memeluk Islam. Karena apa? Setelah saya masuk Islam kan, ciri-ciri orang yang salah satu di Islam itu percaya barang gaib, itu salah satunya. Kalau itu pun karena menurut saya keimanan itu percaya yang tidak kelihatan. Jadi percaya dulu aja. Jadi istilahnya kalau nanti kita cari istilahnya apa-apa yang bisa menyebabkan kepercayaan kita itu tumbuh tambah kuat. Iya. Bisa dari belajar buku atau dari ke kiai-kiai yang punya ilmu, istilahnya ilmu agama untuk memantapkan. Jadi ke guru-guru. Jadi semakin biar keimanan tambah kuat. Oh iya. Menurut saya itu. Ya, ini bagus sekali pesan dari Pak Joko. Ternyata kita sebagai umat Islam hendaknya mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, salah satunya alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman yang mempercayai terhadap hal yang gaib. Apalagi kualitas orang yang beriman itu walaupun tidak kelihatan tapi yakin. Berbeda orang yang tidak beriman, mereka mau yakin syaratnya kelihatan terlebih dahulu. Nah ini beda sekali. Kita kualitasnya orang yang beriman hendaknya meyakini bahwasanya hal yang tidak kelihatan itu sebenarnya ada. Ya, demikian wawancara saya dengan Pak Joko. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.